Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi pada materi kali ini, yakni membangun bangsa melalui perilaku taat, potensi dalam kebaikan dan etos kerja. Anak-anakku sekalian, langsung saja, pentingnya taat pada aturan. Jadi, keimanan bukan hanya ditujukan dengan sekedar meyakini, tetapi juga menaati ajaran yang ada di dalamnya. Oleh karena itu anak-anak, agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, manusia harus menaati aturan agama yang diyakininya. Selain itu, manusia juga harus mematuhi aturan yang ada di sekelilingnya, sehingga kehidupan menjadi damai, tentram, dan bahagia. Yang pertama, pengertian dan dalil taat aturan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, taat artinya senantiasa tunduk, patuh, tidak berlaku curang, setia, saleh, dan kuat beribadah. Dalam istilah syariat, taat diartikan sebagai perbuatan amal yang dilaksanakan dengan niat dan keyakinan. Sedangkan aturan artinya semua tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Dengan demikian, taat aturan adalah ketundukan pada tindakan atau perbuatan yang sudah ditetapkan sebagai patokan. Aturan dibuat agar kehidupan manusia berjalan sebagaimana mestinya, sehingga akan membawa manusia pada kebaikan dan kebahagiaan. Bukan hanya itu anak-anak, di dunia tetapi juga kehidupan di akhirat yang kekal. Aturan dibuat bukan untuk menghambat manusia dalam berkembang, akan tetapi dengan aturan yang sudah ada manusia mampu memahami antara yang baik dan buruk. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya secara langsung untuk taat pada aturan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasulmu, Nabi Muhammad, serta ulil amri, pemegang kekuasaan atau pimpinan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an dan Rasulnya, yakni sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua, ada juga dalam kandungan ayat tersebut ada arti mufradat, ya, yang tentu harus dipahami arti perkata. Coba pahami isi kandungan ayat tersebut dengan memahami arti setiap kata dalam ayat tersebut. Perhatikanlah dan pelajarilah tebal kosakata beserta artinya, yakni tentang ya ayuhan atau artinya wahai, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ati Allah, taati Allah, wa ati Rasul, dan taati Rasul, wa ulil amri, dan pemimpin, minkum, di antara kamu. Fa in tanazza'tum, jika kamu berbeda pendapat, fi syai'in, tentang sesuatu, faruddu, maka kembalilah, in kuntum, jika kamu tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, dzalika khair, yang demikian itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Kedua, B, asbabun nuzul. Imam Bukhari dalam riwayatnya mengemukakan bahwa Quran Surat An-Nisa ayat 59 turun berkenaan dengan diutusnya Abdullah bin Hudzafah bin Qais oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin suatu pasukan. Demikian pula menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa ayat ini berkaitan dengan kisah Abdullah bin Hudzafah
Ayat ini diturunkan sebagai batasan taat pada perintah atau menolak perintah pemimpin. Ayat ini diturunkan untuk memberikan petunjuk bagi orang-orang yang berdebat agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. C. Isi kandungan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Berisi perintah kepada orang-orang yang beriman agar berperilaku taat. Objek ketaatan dalam ayat tersebut adalah ketaatan paling utama, yaitu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW serta ketaatan kepada ulil amri, yakni pemimpin di antara kamu. Namun ketaatan terhadap perintah dan aturan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW dan ketaatan kepada ulil amri tentu saja berbeda penerapannya ya. Hal ini karena aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala merupakan aturan yang paling tinggi dan bukan hanya berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia, tetapi juga kehidupan di akhirat. Kedua, perilaku taat pada aturan. Aturan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Aturan menjadi patokan dalam bersosialisasi dan bertingkah laku, sehingga akan menimbulkan kehidupan yang damai dan tertib. Sebagaimana dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, manusia hendaknya taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, serta taat pada ulil amri. Aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Quran merupakan aturan tertinggi untuk seluruh umat manusia yang beriman. Aturan selanjutnya yang harus ditaati adalah aturan yang terdapat dalam hadis yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aturan lain yang harus dipatuhi yaitu aturan dari ulil amri pada pemimpin-pemimpin kamu. Setiap mukmin wajib memiliki sifat taat. Mukmin yang memahami sifat ini pasti akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga semua yang dia jalankan akan teratur sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Taat pada aturan yang harus dijalankan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan seorang mukmin yang paling utama adalah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Aturan Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Al-Qur'an yang bersifat mutlak. Bentuk ketaatan tertinggi seorang mukmin adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala bermakna patuh, yaitu patuh pada perintah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala juga berarti menurut pada semua aturan yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu yang terdapat pada Al-Quran serta tunduk pada ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, taat kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan makna keislaman yang sempurna seorang muslim. Seorang muslim yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ingkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul atii'ullah wa rasul, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad SAW, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat 32. Kedua, taat pada Rasulnya. Ketaatan pada Rasul sejajar dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua tindak tanduk dan ucapan Rasulullah SAW sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Rasulullah juga orang yang terjaga dari kesalahan. Meskipun demikian anak-anak, seorang mukmin tidak boleh menganggap bahwa kedudukan Rasul sama dengan kedudukan Allah. Sebab Rasul adalah manusia biasa. Ketaatan kepada Rasul dapat dijalankan sesuai perintah dan larangan yang terdapat dalam hadis. Ya. C. Taat kepada ulil amri. Dalam Quran Surat An-Nisa 59 tadi, selain diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, kita juga diperintahkan untuk taat kepada ulil amri.
Ada beberapa ulama yang berpendapat tentang makna ulil amri. Di antara pendapat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Abu Ja'far Muhammad berpendapat bahwa ulil amri adalah para umaru atau orang-orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan tentang fikih. Ya. 2. Jarir At-Tabari menyatakan bahwa ulil amri yang dimaksud adalah para sahabat Rasulullah SAW. Pendapat ketiga dari Al-Mawardi mengemukakan pendapatnya tentang ulil amri sebagai berikut. A. Umara, ulama dan fuqaha. C. Para sahabat Rasul. D. 2 sahabat Rasul yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kemudian yang keempat, Ahmad Mustafa Al-Maraghi mengemukakan pendapatnya bahwa ulil amri adalah umara, ahli hikmat, para ulama serta pemimpin pasukan atau seluruh pemimpin lainnya. Anak-anak, terlepas dari pengertian ulil amri tersebut, seorang mukmin wajib menaati ulil amri. Akan tetapi, ketaatan kepada ulil amri tidaklah mutlak, ya, tidaklah mutlak. Ketaatan pada ulil amri juga berbeda dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Manusia hanya diwajibkan taat pada ulil amri jika perintah atau aturan tersebut tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jika perintah dan aturan tersebut bertentangan, maka kita tidak boleh menaatinya. Anak-anak sekalian, selanjutnya B. Kompetensi dalam kebaikan. Setiap manusia tentu menghendaki kebaikan bukan hanya di dunia, tetapi juga kebahagiaan yang hakiki, yaitu hidup bahagia di akhirat. Salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan tersebut dengan menaati aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada orang-orang yang beriman untuk berkompetisi maksudnya dalam kebaikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi muhaiminan wa alaihi fahkumu bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajah walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakinna liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaga acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah dianugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kamu semua kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Anak sekalian, satu penerapan ilmu tajwid, ya, dipelajari hukum tajwid yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 berikut. Yang pertama ada idhar syafawi. Sebuah lafal mengandung hukum bacaan idhar syafawi apabila terdapat mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Cara membacanya mim sukun dibaca jelas, ya. Hukum membaca idhar syafawi pada ayat tersebut misalnya pada lafal minkum syar'atan, ya. Karena terdapat mim sukun bertemu dengan huruf shin. Yang kedua, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah terjadi pada terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim, nun, wawu, ya.
Cara membacanya dengan memasukkan nun sukun atau tanwin pada huruf selanjutnya dengan mendengung. Misalnya terdapat pada lafal ummatan wahidah atau ummatan wahidatan. Yang ketiga, C. Mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil apabila terdapat mad tobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Cara membacanya dengan panjang 3 alif atau 6 harokat. Ya. Paham ya? Yang kedua, isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab dan aturan yang ada sebelumnya. Al-Quran juga menjaga keaslian ajaran para nabi terdahulu, ya, dan menyempurnakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umatnya berbeda-beda dengan syariat yang berbeda pula. Akan tetapi, semua umat memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, yang ketiga, hakikat kompetisi dalam kebaikan. Ya. Kompetisi diartikan berlomba-lomba, anak-anak. Dengan demikian, kompetisi dalam kebaikan artinya berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Artinya, berlomba-lomba untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Berbuat kebaikan bukan hanya yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga kepada sesama manusia dan lingkungan sekitar. Kompetisi dalam kebaikan sudah dicontohkan para sahabat. Misalnya seperti yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq yang menginfakkan seluruh hartanya yang dimilikinya, dan Umar bin Khattab yang juga menginfakkan setengah hartanya setelah Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk berinfak. Anak-anakku sekalian, setiap orang memiliki kesempatan untuk berbuat kebaikan, akan tetapi tergantung bagaimana orang tersebut menggunakan kesempatan itu, ya. Akankah mengambil, ya, dan melakukan kebaikan itu atau diam saja? Perbuatan baik yang dimaksud adalah perbuatan yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dengan demikian, kompetisi dalam kebaikan merupakan bentuk penerapan sikap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kompetisi dalam kebaikan juga sering disebut dengan fastabiqul khairat. Berbuat kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, sebab tidak ada satupun manusia yang mengetahui sampai di mana batas umurnya. Lakukanlah kebaikan ketika masih ada kesempatan, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Kompetisi dalam kebaikan akan mendorong seseorang dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam dirinya. Jika didasari dengan rasa ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dilihat dan dipuji orang lain. Berbuat kebaikan merupakan salah satu bentuk amalan yang mulia, ya, sehingga orang yang menyia-nyiakan kebaikan akan merasakan kerugian. Kemudian anak-anak, ada ciri-ciri perilaku berkompetisi dalam kebaikan. Orang yang berkompetensi dalam kebaikan dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Selalu berbuat baik, ya. 2. Menjalankan perilaku amar ma'ruf. 3. Menjalankan ibadah. 4. Selalu berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berupaya yang terbaik. 5. Bersikap rendah hati atau tawadhu kepada siapapun. 6. Menyukai kebaikan. 7. Merasa lega ketika telah menjalankan kebaikan. 8. Menyesal apabila tidak berbuat kebaikan. B. Hikmah kompetensi dalam kebaikan. Hikmah kompetensi dalam kebaikan. Berbuat baik nyatanya mudah diucapkan, akan tetapi sulit untuk dilakukan. Apalagi jika dalam hati didasari dengan perasaan sombong atau riya. Bukan hanya itu, terkadang ada beberapa hal yang menghalangi seorang untuk berbuat baik. Balasan bagi orang-orang yang berbuat baik sangat istimewa. Balasan yang paling utama adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain sebagai berikut. Selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Yang kedua, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi
yunfiqu fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang ketiga, mendapatkan kenikmatan dan pahala yang besar, anak-anak, ya. Wa in kuntum turidnallaha wa rasuluhu wad daral akhirah fa innallaha 'adalil muhsinina minkunna ajran 'azima. Ya. Jika kamu menginginkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan negeri akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Yang terakhir, menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Anak sekalian, demikian tentang bab membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Mudah-mudahan bermanfaat, anak-anak. Demikian, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.